Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi untuk pertemuan hari ini mohon maaf Ibu tidak bisa hadir di offline maupun online gitu ya, secara langsung. Jadi kita tidak bisa tatap muka dan tatap layar. Oke, sebenarnya ini sudah janji dari 2 minggu yang lalu gitu, kalau Ibu mau menjelaskan terkait dengan kebingungan kalian untuk rumus, khususnya di rumus MPM, gitu ya. Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa atau yang mewakili gitu menyampaikan kepada Ibu bahwa Bu, ini tidak ada di rumus, kenapa angkanya seperti ini gitu ya. Jadi kita langsung aja terkait dengan permasalahannya, langsung ke permasalahan gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga kesalahan Ibu. Jadi catatan juga buat Ibu dan buat kalian juga, menuliskan notasi itu sangat-sangatlah penting. Sangat-sangatlah perlu ketelitian yang lebih lagi gitu ya. Salah dari huruf kecil menjadi huruf besar itu akan kita menjadi bingung nanti untuk menyelesaikan soal. Jadi sebenarnya kemarin itu ada kesalahan penyampaian dan ada typo di materi sebelumnya gitu ya, terkait dengan rumus ini. Jadi kalian sudah dapat kan ini, kemudian kalian juga sudah mengerjakan soalnya seperti itu ya. Jadi ini terkait dengan perhitungan sedimentasi dengan menggunakan metode MPM. Nah, ini nih miss-nya di sini kemarin. Jadi karena buru-buru ngetik, mungkin Ibu juga tidak mengecek lagi, kemudian sampai menyebutkan ini eksponensial gitu ya. Sudah kadung kemarin ada kesalahan di sini, jadi merembet ke bawah untuk penjelasannya jadinya. Oke, untuk E yang ini gitu ya, kalau di materi sebelumnya E-nya itu E besar. E-nya itu E besar, tapi yang sebenarnya adalah E itu adalah E kecil. E kecil itu adalah porositasnya. Oke, porositasnya, makanya dia VV. VV itu adalah volume vorinya. Volume vori itu adalah volume air dan udara yang ada pada soil. Ya, makanya dia V kurangi VS. VS itu kan volume soil per volume total. Maka dari itu ketemulah volume vorinya yang disebut dengan kur E itu adalah 0,7787. Oke. Kalau perhitungan yang S kalian tidak masalah. Saya yakin tidak masalah karena sudah sesuai. Nah, di selanjutnya E yang ini itu bukan bilangan eksponensial. Ibu tertukar penjelasannya. Sebenarnya ada juga penerapan eksponensial pada metode yang lain, metode perhitungan sedimentasi yang lain gitu ya. Jadi untuk yang di sini E itu adalah E yang di depan porositasnya. Jadi yang ini 0,7787. Tapi sebagian dari kalian tugas-tugasnya kemarin sudah beberapa benar sebenarnya ya. Kemudian terkait dengan 158. Kenapa Bu B-nya di sini? Kemudian kenapa B lebar sungainya ada di bawah? Nah, sebenarnya untuk menghitung S1 hari ini, di dalam formula ini kita harus menampakkan atau menghasilkan satuan yang seperti ini. Per hari per meter lebar sungai. Jadi B yang seharusnya di sini adalah B-nya 1 meter saja. Diambil 1 meter lebar sungai saja. Nah, makanya kenapa dia dibagi 158 itu kan karena lebar sungainya yang diketahui di soal itu adalah 158. Jadi untuk mengartikan
atau membuat dia hasilnya per 1 meter lebar sungai itu harus dibagi 158 tadi. Itu ya, jadi 158 itu kaitannya terkait dengan satuan yang akan kita ketahui, satuan yang akan kita hitung gitu per hari per meter lebar sungai. Jadi per meter lebar sungainya itu adalah 1. Oke. Kemudian terkait volume saya rasa tidak masalah, tinggal memasukkan S, B-nya 1. Nah, kenapa di sini B-nya jadi 1? Karena juga menghasilkan satuan yang seperti ini, meter per hari per dikali meter panjang. Meter panjangnya sudah jadi 1 karena di S1 hari ini sudah dibagi lebar sungai yang diketahui tadi, yaitu 158. Jadi di sini nih sudah satuannya per meter lebar sungai jadinya. Tapi kalau memang tidak ada ini, kemudian 158-nya di atas gitu ya. Jadi S1 harinya jadi per 158 meter lebar sungai. Jadi pengertian singkatnya seperti itu. Kenapa dibagi menjadi 158. Menyesuaikan juga di sini. B kenapa 1? Karena memang yang dicari adalah per meter panjang 1 meternya gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini agar bisa dipakai juga misalnya di daerah segmen 1 yang 158 misalnya dapatnya sekian per meter larinya gitu. Jadi misalnya di segmen 2 lagi berapa ratus meter misalnya dengan sedimentasi atau kualitas materialnya sama, jadi tinggal dikalikan. Misalnya kalau 158 awalnya di segmen 2 dapat 90 misalnya, ya udah 90 dikali ini. Jadi memang benar-benar ini per meter larinya dan bisa dipakai di segmen-segmen selanjutnya jika memang nanti dilakukan di lapangan. Oke. Biar lebih paham, sebenarnya Bu kemarin kan Ibu menjelaskan bahwa beda hal yang diketahui, beda juga rumus yang dipakai gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada juga terkait dengan metode MPM gitu ya. Metode MPM yang disederhanakan lagi untuk bebannya, beban alasnya. Beban alas itu maksudnya sedimentasinya gitu ya, disederhanakan lagi nih menjadi rumus seperti ini. Sebenarnya sama dari rumus yang di depan juga gitu ya. Dari rumus yang di depan juga, dari sini juga sebenarnya gitu. Ini sama. Jadi memang merundown ini sama dengan apa ya, untuk di mekanika tanah misalnya. Di mekanika tanah itu walaupun ada satu rumus itu turunannya banyak. Saya rasa tidak di mekanika tanah saja, tapi di baja, beton gitu ya. Jadi persamaan jadi integral dan lain-lain gitu. Dan MPM ini juga seperti itu kejadiannya. Ada beberapa rumus yang disesuaikan dengan apa yang sudah teridentifikasi di lapangan gitu. Jadi ini adalah metode MPM dari modul lain atau contoh soal yang lain. Saya rasa kalian kalau kemarin lagi bingung-bingung kemudian cari di internet pasti sudah menemukan ini gitu ya. Jadi ini sebagai perbandingan saja. Kemudian kalau di MPM yang ini benar-benar real data lapangan yang dipakai. Kalau yang waktu ini yang tadi Ibu jelaskan itu kan memang sodoran modulnya seperti itu gitu ya. Jadi kita perhatikan di sini untuk rumus MPM gitu ya. Ada rumus seperti ini. Kemudian ada penjelasan juga di sini. Oke, ini juga tidak gini ya, tidak jelas. Ternyata ini adalah QB. QB per Q.
Oke, ini G-nya, G beban alas, B adalah lebar sungai yang ini. Kemudian ini jangan lupa nanti untuk di PPT-nya atau di buku catatannya gitu ditulis ini QB per Q. Karena di sini ternyata korup. Dan D90 seperti biasa persentase diameter butiran yang lolos 90%. Diameternya itu berapa? Kemudian untuk NS, di sini ada NS. NS itu adalah koefisien Manning pada dasar sungai. Kemudian ada NM, koefisien Manning untuk seluruh bagian sungai, NW koefisien Manning untuk talut sungai, DM diameter efektifnya, kemudian D rata-rata kedalaman sungai, dan kemiringan sungai. Ini kemiringan sungai. Ternyata setelah saya tuangkan di sini agak ini ya, agak beda tampilannya. D kedalaman sungai. Nanti kita akan lebih jelas pada saat contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Jadi ada beberapa titik di sini. Saya cuma memberikan 2 titik terkait dengan MPM. Jadi ini benar-benar dilakukan di lapangan. Jadi biar kalian tahu bahwa lebar sungai itu mengukurnya di lapangan. Oke, kemudian ini sudah 1 meter, ini 16 meter gitu ya. Jadi biar tahu kalian perbedaannya. Kedalaman air di lapangan tentu saja kemiringan sungai harus diperhitungkan agar kita tahu horizontalnya berapa, vertikalnya berapa, baru kita dapat I gitu ya. Kalau menghitung elevasi kan seperti itu. Kemudian diameter efektifnya ini harus di laboratorium gitu ya. Kemudian persentasenya yang lolos 90% ternyata 3,46, kalau yang ini 1,23. Jadi berbeda. Koefisien Manning itu ditentukan untuk seluruh bagian sungai, ini ditentukan. Kemudian koefisien Manning untuk pinggir sungai ditentukan juga. Ini ketentuan. Ini sudah ketentuan, ini sudah ketentuan. Kemudian debit sungai, karena kita tahu hanya kecepatan dan luasnya gitu ya. Jadi untuk debitnya kita harus V kali A, kemudian volumenya dan kecepatan. Jadi kan kalau meter kubik per detik, ya berarti meter per detik kalau V-nya dapat gitu ya. Meter per detik kan tinggal meter pangkat 2. Meter pangkat 2 adalah luasnya, seperti itu. Jadi harus dihitung dulu. Oke, ini ada 2. Nah, ini cara yang nomor 1. Cara yang nomor 1 itu yang pertama kita hitung NS-nya. Kita hitung NS, tinggal substitusikan. Jadi jangan ini NM ya. Ini NM, ini NW. Nah, kalau di sini udah kayak gini jadinya ya. Ini 0,7, ini 27. Nanti jangan lupa untuk dioret-oret juga di catatannya gitu ya. Biar nggak salah lagi pada saat nanti misalnya ini masuk di ujian akhir semesternya. Ini 1 plus 0,866, kemudian ini hasilnya NS-nya dapat segini. Kemudian menghitung debit yang mengalir di atas beban layang. Ini sepertinya hilang di ini NM, ini NW gitu ya. Ini NM, ini NW. QB-nya juga ini 7 di depan QB. QB pakai ini ya. QB pakai ini Q1 tambah 2D per B NM per NW 3 pangkat 2. Oke, kemudian di sini menghitung debit atas ini 0,07. Kemudian G-nya langsung dihitung di sini. Ini Q-nya mana? Nah, ini sebenarnya 177,706. Oke, ingat ya. Kemudian ini 2 kali D udah sama, D-nya 0,433.
Ini kayaknya karena pakai formula kemudian saya print screen kayaknya. Jadi seperti ini 0,07, ini 0,027. Jadi hasilnya ini 717,706 dibagi 1, sekian. Nanti dihitung ya, ini hasil dari ini. Nanti hasilnya harusnya sama seperti ini. Silahkan dicoba lagi setelah saya sampaikan ini benar atau tidak hasilnya gitu ya. Kalau memang ada perbaikan, misalnya Bu tidak sama hasilnya dengan apa yang saya kerjakan, silahkan disampaikan sekarang biar nggak nanti setelah diberikan soal nanti kebingungan di situ, mencocokkan di situ. Oke. Kemudian untuk yang G ini juga perlu perbaikan, 3,306 Ki B per Ki gitu ya. Ki B per Ki, ini B nya ya, ini 637 sekian yang hasil ini, kemudian Ki yang ini adalah hasil atau yang sudah diketahui. Oke. Kemudian 3,4 dari sini 3,46, kemudian 0,0 sekiannya adalah NS, ini NS, ini NS ya, ini NS. Kemudian D sama dikali S nya, kemudian min 0,67 kali 1,35. 1,35 itu adalah diameter efektif. Oke, jadi jangan lupa nanti untuk di bukunya ini NM, NW, kemudian KB yang sini ini NS. Nah, karena ini sudah 1 gitu ya, B-nya sudah 1, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini yang ini NM, ini NW. Nanti dicek lagi. Kemudian 2D ini B. B-nya di sini harusnya 16 ya. Ini 16 dibagi 16, kemudian ini hasilnya, ini jangan lupa NS. NS-nya nanti ini adalah Ki yang di sini. Nah, ini Ki yang di sini, ini juga ya. Kemudian untuk hal-hal yang ini jangan lupa NM per NW. Oke, kemudian 1 ini bukan 1 tapi 16 disesuaikan. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah Ki B. Ki B itu yang dari sini, 703-nya di sini, kemudian yang diketahui itu Ki-nya itu yang di sini. Oke. Nah, ini hasil-hasilnya, ini 2,5, ini diameter yang di sini, lolos 90%. Kemudian yang di bawah ini adalah NS. NS itu adalah ini. Oke, ini NS. Kemudian D-nya segini, diameter efektifnya yang diketahui dari laboratorium. Kemudian 0,0157 itu adalah talutnya, kemiringan sungainya, dikurangi 0,627 kali 1,23. 1,3 itu adalah diameter efektif. Hasilnya seperti ini, kemudian seperti ini. Ini ton per hari, kalau dijadikan ton per tahun ya udah berarti dikalikan aja untuk yang di atas karena per harinya. Jadi kalau setahun ya dikali 365. Oke. Jadi itu untuk MPM. Jadi ini agak nggak rumit sih sebenarnya, tapi perlu ketelitian buat saya ya, buat saya utamanya, jadi agar kalian tidak bingung juga saat pengerjaan. Oke, jadi bocorannya adalah selain nanti Hekras gitu ya, selain ada Hekras, mungkin Hekrasnya nanti ibu akan buat tugas atau semacamnya agar UAS-nya atau ujian akhir semesternya nanti ya mungkin akan perhitungan terkait dengan ini dan konsep-konsep di Hekrasnya aja nanti ya. Oke, jadi menurut saya sih sudah cukup ya untuk penjelasan terkait dengan MPM gitu.
Ini juga jangan lupa, jadi ada beberapa tadi yang disampaikan di video materi yang harus kalian catat di materinya agar tidak memakai ini. Jadi ada beberapa yang hilang di sini, NM, MW dan lain-lain. Jadi kalian sesuaikan dan dihitung kembali kalau bisa. Oke. Jadi untuk yang pertama saya sampaikan itu, kemudian nanti ada link video materi yang kedua terkait dengan pengantar Hackrasnya. Oke, jadi diikuti semuanya, jangan sampai terlewat agar tidak kebingungan nanti untuk di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih, kita next di materi setelah ini.